Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Ayu Agustina. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerakan pembaharuan Islam Muhammadiyah, terutama yang berada di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Yang pertama, kita perkenalan dulu dengan apa itu Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tasdid atau pembaharuan tentang pokok ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Organisasi ini didirikan di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah tahun 1930 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 Masehi oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Apa sih tujuan didirikannya Muhammadiyah ini? Tujuan utama Muhammadiyah adalah mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah. Penyimpangan ini sering menyebabkan ajaran agama Islam bercampur-campur dengan kebiasaan di daerah tertentu dengan alasan adaptasi. Pembahasan mengenai sejarah berdirinya Muhammadiyah tidak bisa terlepas dari situasi dan kondisi bangsa Indonesia. Latar belakang berdirinya Muhammadiyah juga tidak bisa dilepaskan dari aspek sosial agama di Indonesia, sosial pendidikan di Indonesia, dan realitas politik Islam Hindia Belanda. Oleh karena itu, berdirinya Muhammadiyah berhubungan erat dengan 4 masalah pokok, yaitu pemikiran Islam Ahmad Dahlan, realitas sosial religius di Indonesia, dan realitas sosial pendidikan dan realitas politik Islam Hindia Belanda. Maksud dan tujuan Muhammadiyah: A. Menegakkan, berarti membuat dan mengupayakan agar tetap tegak dan tidak condong apalagi roboh. Semua itu dapat terrealisasikan bila diletakkan di atas fondasi, landasan atau asas yang kokoh dan solid, dipertahankan, dibela serta diperjuangkan dengan penuh konsekuensi. B. Menjunjung tinggi, berarti membawa atau menjunjung di atas segala-galanya. C. Mengindahkan serta menghormatinya. Agama Islam yaitu agama Allah yang diwahyukan kepada para rasulnya sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang zaman serta menjamin kesejahteraan hakiki dunia maupun ukhrawi. D. Terwujud, berarti menjadi salah satu kenyataan akan adanya atau akan wujudnya. E. Masyarakat utama, yaitu masyarakat yang senantiasa mengejar keutamaan dan kemaslahatan untuk kepentingan hidup umat manusia, masyarakat yang selalu mengindahkan dengan penuh keikhlasan terhadap ajaran-ajarannya serta menaruh hormat terhadap sesama manusia selaku makhluk Allah. F. Adil dan makmur, yaitu kondisi masyarakat yang di dalamnya terpenuhi 2 kehidupan yang pokok, yaitu adil. Apa itu adil? Adil suatu kondisi masyarakat yang positif dari aspek batiniah. Apabila keadaan ini dapat diwujudkan secara konkret dan nyata, maka akan terciptalah masyarakat damai, aman, dan tentram. Apa itu makmur? Makmur yaitu kondisi masyarakat yang positif dari aspek lahiriah yang sering digambarkan secara sederhana dengan terpenuhinya kebutuhan sandang, papan, dan kesehatan. Pembaharuan Muhammadiyah. Pembaharuan Muhammadiyah berangkat dari gagasan dasar al-ruju' ila al-Quran wa ala sunnah, yakni gerakan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah Nabi, langkahnya permurnian Islam dan menemukan ajaran yang otentik, sekaligus melahirkan Islam yang berkemajuan. Kendari sering disebut ad hoc, pembaharuan Islam langsung atau tidak langsung telah menjadi alam pikiran atau state of mind mayoritas umat Islam, termasuk bagi mereka yang dulu menentangnya. Ciri-ciri gerakan Muhammadiyah. 1. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Gerakan pembaharuan Islam bukan mengubah, mengurangi, atau menambah isi teks Al-Quran maupun hadis, melainkan hanya menyesuaikan paham atas keduanya sehingga dapat sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. 2.
Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Dalam menghadapi kemunkaran tidak boleh berdiam diri, melainkan harus memiliki kepekaan sosial terhadap berbagai kemunkaran yang sedang, akan, dan telah menimpa orang lain. Tentang dakwah amar ma'ruf nahi munkar juga terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 104. Yang ketiga, Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Tajdid bermakna pembaharuan. Kata tajdid bentuk dari jada, yajidu, jidan atau jidatan, artinya ternama, yang besar, nasib baik, dan baru. Pemahaman mengenai tajdid dibedakan menjadi dua, yaitu tajdid dalam arti permurnian dan tajdid dalam arti pembaharuan. Dalam arti pemurnian disebut purifikasi, sedangkan dalam arti pembaharuan disebut reformasi. Pembaharuan Muhammadiyah di bidang keagamaan. 1. Penentuan arah kiblat yang tepat dalam bersembahyang sebagai kebalikan dari kebiasaan sebelumnya yang menghadap tepat ke arah barat. 2. Penggunaan perhitungan astronomi dalam menentukan permulaan dan akhir bulan puasa atau hisab sebagai kebalikan dari pengamatan perjalanan bulan oleh petugas agama. 3. Menyelenggarakan sembahyang bersama di lapangan terbuka pada hari raya Islam Idul Fitri dan Idul Adha sebagai ganti dari sembahyang serupa dalam jumlah jamaah yang lebih kecil yang diselenggarakan di masjid. 4. Pengumpulan dan pembagian zakat fitrah dan korban pada hari raya tersebut di atas oleh panitia khusus mewakili masyarakat Islam setempat yang dapat dibandingkan sebelumnya dengan memberikan hak istimewa dalam persoalan ini pada pegawai atau petugas agama. Yang kelima, penyampaian khutbah dalam bahasa daerah sebagai ganti dari penyampaian khutbah dalam bahasa Arab. 6. Penyederhanaan upacara dan ibadah dalam upacara kelahiran, khitanan, perkawinan, dan pemakaman dengan menghilangkan hal-hal yang bersifat politesis darinya. 7. Penyederhanaan makam yang semula dihiasi secara berlebihan. 8. Menghilangkan kebiasaan berziarah ke makam orang-orang suci atau wali. 9. Membersihkan anggapan adanya berkah yang bersifat gaib yang dimiliki oleh para kiai atau ulama tertentu dan pengaruh ekstrim dari pemujaan terhadap mereka. 10. Penggunaan kerudung untuk wanita dan pemisahan laki-laki dengan perempuan dalam pertemuan-pertemuan yang bersifat keagamaan. Gerakan Islam yang berwatak tajrid dan tajdid. Makna dan manfaat yang dapat diambil dari gerakan Islam yang berwatak tajrid dan tajdid yang bermakna jada, yaitu memperbaharui, yakni Muhammadiyah mendorong dalam berbagai bidang yang menjadikan Islam sebagai agama yang rahmat lil alamin dan menghindarkan masyarakat dan memurnikannya dari bidah, tahayul, syirik, dan khurafat. Dengan sifat Muhammadiyah yang terbuka dan sesuai cita-cita Muhammadiyah yang menjadikan Islam sebagai gerakan rahmat lil alamin, makna gerakan Islam kembali pada gerakan as-sunnah dan hadis. Karena itu, jika masyarakat masih murni dan utuh keislamannya, maka masyarakat Islam sendiri masih dapat berkembang. Upaya sebagai potensi dan modal untuk kemajuan bangsa dan berpengetahuan luas bagi kemajuan Islam di seluruh alam menjadi manfaat gerakan Islam yang berwatak tajrid dan tajdid. Muhammadiyah sebagai gerakan sosial. Dari teori-teori menurut teologi surat Al-Ma'un sebagai landasannya bisa diambil makna bahwa Islam adalah gerakan yang mencintai kesetaraan, tidak memandang status, dan lain-lain. Segala amal usaha Muhammadiyah juga mampu memajukan bidang pendidikan dan bidang kesehatan, yang artinya 1. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? 2. Itulah orang yang menghardik anak yatim. 3. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. 4. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. 5. Yaitu orang yang lali akan sholat. 6. Orang-orang yang berbuat ria. 7. Dan enggan menolong dengan bareng-bareng berguna. Itulah arti dari surat Al-Ma'un. Muhammadiyah sebagai gerakan
Pendidikan. Usaha Muhammadiyah mendirikan dan menyelenggarakan sistem pendidikan modern karena Muhammadiyah yakin bahwa Islam menjadi rahmat lil alamin, menjadi petunjuk dan rahmat bagi hidup dan kehidupan segenap manusia jika disampaikan dengan cara modern. Dasarnya adalah Allah berfirman, "Wahai jamaah jin dan manusia, jika kalian sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah kamu sekalian, tidak sanggup melakukannya melainkan dengan kekuatan ilmu pengetahuan." Surat Al-Quran Ar-Rahman. Di Kabupaten Blora sendiri, khususnya di wilayah tempat saya tinggal di Randu Blatung, ada sekolah SMK Muhammadiyah Randu Blatung. Tujuan pendidikan sekolah Muhammadiyah bertujuan membentuk manusia muslim yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cakap, percaya diri, berdisiplin, tanggung jawab, cinta tanah air, memajukan serta mengembangkan ilmu pengetahuan keterampilan, beramal menuju terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT serta menghasilkan SDM yang handal. Muhammadiyah dan pemberdayaan perempuan. Nasyiatul Aisyah, organisasi perempuan persyarikatan Muhammadiyah, merupakan gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang berasaskan Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Adalah organisasi otonom dan kader Muhammadiyah yang merupakan gerakan keputrian bergerak di bidang keagamaan, kemasyarakatan. Manfaat bagi peningkatan dan kemajuan harkat dan martabat perempuan di Indonesia. Hasil yang sangat nyata adalah wujud amal usaha yang terdiri atas ribuan taman kanak-kanak, sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Di samping manfaat dan peranan yang sangat banyak, Nasyiatul Aisyah membekali para kaum wanita yang berpotensi untuk berorganisasi dan remaja yang berpengetahuan dan berketerampilan. Perspektif Muhammadiyah juga menyatakan bahwa wanita juga setara dengan laki-laki. Ini juga sesuai dengan perlakuan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang sangat memperhatikan perempuan untuk memperjuangkan kemajuan Islam. Kesetaraan gender ini seharusnya juga ada di dalam pembaharuan karena merupakan pemikiran pemurahan terhadap yang menjadi pembaharuan. Muhammadiyah sebagai gerakan ekonomi. Usaha Muhammadiyah yang diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program dan kegiatan yang macam dan penyelenggaraan dilakukan dalam bentuk anggaran rumah tangga, kegiatan ekonomi untuk memperkuat finansial bagi sebuah organisasi seperti Muhammadiyah. Pada hakikatnya merupakan bagian yang terpenting untuk memperlancar gerakan Muhammadiyah dalam melancarkan tujuannya. Gerakan ekonomi Muhammadiyah ini membangun serta kemandirian ekonomi umat di tingkat ranting dan cabang dengan memberdayakan jamaah yang ada di tingkat ranting. Muhammadiyah menjadi kelompok swadaya masyarakat disebut sebagai Jamaah Swadaya Muhammadiyah atau JSM yang terdiri dari 10-25 anggota yang merupakan kerjasama warga Muhammadiyah dan berkonsep tolong-menolong di bidang ekonomi dengan membentuk kelompok usaha bersama, kelompok koperasi atau kelompok konsumen. Gerakan ekonomi persyarikatan Muhammadiyah bermanfaat dan berdampak pada pemberdayaan ekonomi warganya dengan upaya menciptakan lapangan kerja dan mengatasi problem pengangguran yang semakin besar. Program pembinaan ekonomi umat yang kepeduliannya sejak lama karena memang konsisten Muhammadiyah sejak dulu wirausahawan, reformasi sejak dulu merupakan perintis pedagang dan industri di kalangan pribumi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.